Kebiasaan cuci tangan. Terus apa lagi monggo buka? Berdoa sebelum kegiatan. Buang sampah pada tempatnya. Iya, jadi budaya positif itu sebenarnya banyak sekali dan sebetulnya sudah tidak asing di telinga saya dan jenengan semua. Karena memang kita selama ini mengikuti diklat, mengikuti pelatihan, pasti yang pertama yang disosialisasikan dan dikenalkan kepada kita itu bagaimana kita membentuk budaya positif supaya anak-anak kita, murid kita menjadi murid yang berkarakter seperti itu ya Bunda. Lanjut, jadi saya termasuk calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Rembang. Saya pribadi juga mohon doanya semoga nanti ketika saya menjalani juga lancar dan lulus sampai akhir seperti itu dulu. Selanjutnya, ya, jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi di sini karena yang kita bahas itu sekolah, jadi kita sinkronkan ke sekolah seperti ini. Atau Mbak. Sebenarnya tujuan membangun budaya positif itu apa? Jadi tujuannya adalah menumbuhkan karakter murid. Pasti jenengan bercita-cita untuk nanti murid kita itu menjadi murid yang seperti apa? Kalau Bu Sulit cita-citanya muridnya pengennya yang seperti apa? Berakhlak mulia, soleh soleha, kreatif. Terus mau yang lain? Mau tulis? Apa? Cerdas. Jangan lupa Bunda. Kalau di kurikulum merdeka, seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa selain kita menginginkan murid yang cerdas, ceria, kreatif, berakhlak mulia, jangan lupa kita menginginkan murid yang bahagia. Jadi yang penting itu bahagia. Setelah anaknya bahagia, kita stimulus, anak kita rangsang untuk anak-anak itu menjadi seperti apa yang dicita-citakan oleh guru dan sekolah tersebut. Seperti itu ya. Langsung selanjutnya. Berbagai banyak budaya positif yang ada di angan-angan Bunda semua dalam modul guru penggerak itu dikerucutkan menjadi ada 8. Jadi konsep inti budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma positif. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mendengar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi sekian banyak budaya positif, contoh budaya positif yang kita akan pasti setiap guru pasti menginginkan budaya positif di lingkungannya. Dalam modul guru penggerak itu dikerucutkan menjadi 8. Jadi antaranya ini semua. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ibu-ibu semua sudah menularkan lagu profil pelajar Pancasila kepada anak-anak. Kemarin kalau kita kan sempat kita ditiru di TK Fatimah Yahya Tayu itu. Jadi kurikulum merdeka itu sekarang kita mengenal nilai kebijakan, nilai universal itu apa jadi Yuiki profil pelajar Pancasila. Sing mau cerdas, kreatif, mandiri, semuanya itu terangkum di profil pelajar Pancasila. Ya ini namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi sekarang paradigma kita itu berubah. Jadi sekarang kita memakainya dasarnya itu profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan kebal, gotong royong
pada anak-anak. Ketoknya bernonya nyanyi. Tapi kalau ini sudah dihafal anak-anak, suatu saat ketika anak sudah dewasa, mereka akan memahami bahwa ternyata selama ini nilai-nilai yang kita tanamkan kepada anak-anak itu nilai-nilai yang kebijakan yang universal dan bisa membentuk karakter anak menjadi murid yang seperti yang kita inginkan. Mestinya murid yang soleh, solihah, cerdas, ceria, bahagia. Maka Bu, sekarang Bu, ini wajib ditularkan kepada anak-anak ya. Sambil ice breaking biar buatan jenuh. Nggak, sarang-sarang. Setonggal, kali. Ini ada geraknya nggak Bu? Ada geraknya. Tapi aku memperhatikan geraknya dari total. Ini ada dalam. Iya, nanti bisa bikin. Cuma ini kita bareng-bareng dulu. Kita bareng-bareng dulu. Pelajar Pancasila, terima dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nanti bisa, teman-teman bisa. Dan ini wajib umumnya ya dikeluarkan kepada anak-anak baik itu KB maupun TK. Dan ini juga di SD, SMP, SMA merubah itu. Nah di sini jenengan kesan Ibu. Guru kan biasanya seperti ini ya. Nak salah ya mau pikir kok bisa gini ya seperti ini. Membuat ini saking ya kita ini gambaran bahwa kalau di anak usia dini mungkin tidak terlalu ya, tapi di usia SMA, SMP kebanyakan yang terlihat seperti ini, guru-gurunya seperti ini. Mereka membuat muridnya merasa bersalah. Mereka membuat muridnya merasa bersalah. Dan guru sebagai orang dewasa merasa berhak untuk memaksa muridnya menjadi seperti yang guru inginkan. Padahal tidak seperti itu. Pembelajaran berpeluang merdeka seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau mengajarkan bahwa seorang guru itu seperti petani, seperti pekebun. Kita hanya menanam, kita hanya memupuk, kita hanya merawat. Dan nanti tanaman itu akan tumbuh seperti apa? Dan itu akan tanaman itu sendiri. Seperti halnya kita sebagai guru, kita hanya menuntut, tidak boleh menuntut. Kalau dulu menuntut, guru itu seringnya menuntut. Tapi kalau merdeka tidak. Guru itu menuntut. Kita hanya menjadi fasilitator. Kita hanya memfasilitasi murid kita. Seperti itu ya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori baru. Jadi selama ini yang ada di benak kita, realitas kita menganggap bahwa kebutuhan kita dan murid itu sama. Padahal tidak. Teori kontrol mengatakan bahwa realitasnya kebutuhan murid dan guru itu berbeda, berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, ya. Padahal tidak. Dengan satu jari ini, jenengan melihat satu jari ini dengan kelihatan yang berbeda-beda akan menjadi arti yang berbeda. Mungkin contohnya ini. Mana menurut Bukong ini apa Bukong? Semangat. Kalau bukan sih, bukan sih. Nah ini nggak bisa sama, Bu ya, seperti itu. Seorang guru nggak bisa. Motor telepon seperti itu Bu. Nah, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa. Yang harus kita lakukan seharusnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Kita nggak bisa menyamakan apa yang kita lakukan. Kemudian, ini perlu digarisbawahi Bu. Perilaku buruk itu dilihat sebagai kesalahan. Yang selama ini kita lihat yang itu Bu ya, perilaku buruk itu
Kita harus merubah paradigma disiplin. Menurut jenengan disiplin itu prima disiplin ini. Menurut yang ada di kalangan jenengan prima disiplin itu apa Bu ya? Mengikuti aturan sesuai kesepakatan bersama. Ada yang berpendapat lagi? Disiplin itu apa? Bukan waktu. Nama polis. Disiplin. Jadi disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplina. Yang artinya itu belajar. Disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Perlu digarisbawahi Bu ya, tanpa reward, tanpa imbalan, ancaman dan hukuman. Jadi selama ini yang ada di benak kita ketika kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik, kita mesti memberinya reward, hadiah, gimana? Entah itu mungkin permainan, permainan mungkin kita ada yang dikasih applause. Kalau applause itu sebenarnya bukan reward, tapi apresiasi. Ya, kurikulum merdeka itu tidak mengajarkan reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, terus diajarkan apa? Belajar kita. Kalau kita mau memberikan menunjukkan rasa senang kita terhadap anak dengan apa? Dengan apresiasi, bukan dengan reward. Bedakan antara apresiasi dan reward. Kalau reward itu bisa menimbulkan rasa iri, rasa cemburu dari sesama temannya. Bisa itu hadiah mau berburu. Awalnya itu hadiah. Itu menimbulkan rasa kecemburuan, kesenjangan, rasa didik. Jadi di kurikulum merdeka kita tidak lagi menerapkan penghargaan, ancaman bahkan hukuman. Tidak boleh Bu. Jadi kita mengapresiasi, kita kasih tepuk tangan, kita kasih applause, terus kita beri pokoknya jangan diberi hadiah seperti itu. Kalau ada lomba dapat hadiah Lomba tidak lagi. Kalau lomba itu kan memang acara yang kita laksanakan bersama, terus kita umumkan kepada anak-anak bahwa itu lomba. ya, tapi kan terus dapat hadiah Bu. Pasti kan artinya tetap cemburu bagaimana mengatasi anak yang Nah ini PR bersama. Sayang aja anaknya. Jadi hadiahnya kita apresiasi sayang ya. Untuk menerapkan kurikulum merdeka Bu, kita tidak bisa langsung sakit-sakitnya Bu ya. Semuanya butuh proses, kita butuh pengalaman juga. Ya betul yang seperti yang tadi ditanyakan Bu Ko bahwa kalau lomba gimana? Itu kan juga dia. Sebenarnya iya, pasti ada anak yang nangis. Aku gak tahu dia, aku pengen piala ya kemarin. Salah satu peserta didik kita gak dapat piala, nangis. Nah sebenarnya kurikulum merdeka ya yang dihindari seperti itu. Bagaimana tidak memunculkan kesenjangan sesama peserta didik. Nah, apa ya? Menang apa lah? Itu senang mesti dikasih hadiah semua. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu profil pelajar Pancasila dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu apa, Bu? Intrinsik itu apa, Bu? Mungkin ada yang pernah dengar intrinsik. Jadi motivasi itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Jelas. Sampai Allah. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam. Jadi sebagai guru kita harus bisa merangsang, menstimulus murid kita untuk menjadi peserta didik yang berdisiplin, tapi motivasinya intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu kayak tadi, aku tak berangkat pagi, nanti dapat hadiah dari guru. Jadi itu ekstrinsik. Tapi kalau dia berangkat pagi karena
muncul motivasi intrinsik seperti itu ya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah kita nyanyikan bersama ya. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, profil pelajar Pancasila. Ya. Nanti di-share, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beralam mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi kita sudah nyanyikan bersama. Langsung kebutuhan dasar manusia. Kita harus paham pembelajaran berdiferensiasi. Itu seorang guru harus paham kebutuhan dasar muridnya. Jadi kalau di sini teorinya kan kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya ini kita harus paham kebutuhan murid. Jadi kebutuhan manusia itu apa ya? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Dalam hal ini kalau anak-anak akan muncul seperti itu. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Jadi manusia hidup itu butuh 5. Menurut Dr. William Glasser, bukan menurut Ulang, menurut Dr. William. Yang pertama, manusia itu butuh penguasaan, kekuasaan. Pasti manusia pengen punya penguasaan, kekuasaan minimal terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Manusia butuh itu. Kemudian kesenangan. Manusia butuh kesenangan, bertahan hidup dan kebebasan. 5 kebutuhan dasar ini juga yang nanti juga dibutuhkan oleh peserta didik ini. Yang akan dibutuhkan peserta didik ini. Nah, kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi kebanyakan motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Rata-rata manusia itu termotivasi dalam perilaku itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini diakui. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Terus yang ketiga, yang paling sulit ini, murid kita itu bisa menjadi murid yang berkarakter kalau mereka sudah menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dalam hal ini profil. Kalau diberi hukuman oleh seorang guru rasanya dia itu lagi kesel, malu, rundel, isim, yaitu itu impact dari hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, nggak berani jujur itu. Kemudian apa? Murid menjadi rendah diri, orang pede, isinan. Kalau sering dihukum jadinya seperti ini. Itu hukuman. Nah, penghargaan itu ketoknya 2 kata yang sangat berbeda, tapi impactnya itu hampir sama, Bu. 2 kata yang sangat berbeda. Hukuman itu lebih ke negatif, kalau penghargaan lebih positif. Tapi ternyata itu mempunyai impact yang sama, negatif. Penghargaan impactnya apa? Tidak efektif, merusak hubungan, iri kalau mematikan kreativitas karena anak hanya ingin mendapat reward dari guru, tidak karena dirinya sendiri. Menghukum dengan sistem perankingan. Kalau di TK misalnya tidak merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi kalau kita mengasih penghargaan ini berkepada muridnya, akhirnya ini hukuman dan penghargaan, 2 kata yang berbeda. Yang satu terlihat negatif, yang satu positif. Tapi impactnya, dampaknya kepada peserta didik kita negatif semua. Dan kurikulum Merdeka tidak menginginkan ini. Kita pelan-pelan belajar bersama. Kalau kita belajar, jenengan kita belajar. Kalau kita sering mengasih hadiah ke murid. Ibu, kita pengen gambar apa? Sekolah. Sama saya sering juga. Karena yang pasti bingung bagaimana saya mau mengapresiasi murid saya seperti itu. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Terus caranya piye Bu? Nah, penghargaan orang oleh dari kurikulum Merdeka ada solusinya. Ada 2, yaitu konsekuensi dan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Kita
kita belajar bersama. Kalau yang juga baru tahu nih, konsekuensi penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Itu ibaratnya stimulus murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Biasanya konsekuensinya mungkin seperti ini. Kalau ada murid yang mencoret-coret buku temannya, tolong dihapus ya dulu. Itu kan gurunya yang menyuruh, itu berarti itu konsekuensi. Kalau gurunya yang menyuruh, itu berarti konsekuensi. Beda lagi kalau ada seorang murid yang mencoret-coret buku temannya, kemudian guru dihapus sendiri dengan keinginannya sendiri. Itu berarti dia sudah mencapai di restitusi. Dia sudah mencapai di restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia kan koncone tanpa disuruh, tanpa cucuk minta maaf. Nah, berarti dia sudah meyakini keyakinan kelas bersama. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dia menghargai dirinya sendiri. Teori kontrol, dia memegang kontrol atas dirinya sendiri. Tidak dikontrol oleh gurunya, bahkan orang tuanya, dirinya sendiri yang mengontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki masalahnya sendiri. Ya, yang diinginkan kita sebagai guru ketika menghadapi masalah di sekolah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Nanti berdasarkan selanjutnya ada di slide selanjutnya. Segitiga restitusi. Jadi segitiga biru kandung gawe itu ya. Kami kita belajar bersama. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, mungkin ada yang sudah pernah mendengar restitusi itu apa? Kalau kemarin pengalaman saya ketika alhamdulillah kemarin juga pernah menempuh S1 tahun beliau. Selama di S1 tahun saya belum pernah mendapatkan materi segitiga restitusi, baru di guru pindera ini. Mungkin kalau teman yang lain kan ada beda kampus, beda lokal kuliah beliau. Mungkin ada yang pernah dengar bupati yang baru menempuh segitiga restitusi. Bukan segitiga biru. Itu segitiga. Ya, pengertian restitusi. Jadi ini pengalaman baru, ilmu baru untuk pulau dan jenengan sedaya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih baik tanpa motivasi eksternal seperti ini. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara terbaik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada mengajak kita sebelum kita memulai semua aktivitas belajar. Di awal tahun belajar kita harus membuat keyakinan kelas. Kita belajar bersama dia. Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Jadi lebih global. Misalnya keyakinan kelasnya tanggung jawab. Keyakinannya tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa? Mainannya, bukunya, sepatunya. Ya kan? Berarti kalau keyakinan itu lebih abstrak, bukan lebih konkret, tapi lebih abstrak, lebih global. Sedikit saja biar mudah diingat, tidak boleh banyak-banyak. Buat pernyataan universal, kata-katanya global, universal, dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian tidak boleh dibuat dengan kata negatif, misalnya jangan nangis di kelas, kata-kata jangan tidak boleh. Tidak boleh berlarian di kelas, tidak boleh menggunakan kata negatif, menggunakan
Bu? Segitiga restitusi. Bentuknya seperti ini Bu. Tuh, samanya apa Bu? Panas kepasangnya pada mutikun. Sudah bisa tepuk 1 kali, yes 2 kali. Bisa, sudah diajarkan kepada teman-teman. Ayo teman-teman Bu, biar semangat. Karena kali ini kita berbagi budaya positif dan ini bisa diterapkan baik KP maupun TK. Bukan kok egois-egoisan, karena aku KPK atau tidak Bu. Yang ini yang nanti diajarkan di kurikulum merdeka. Kita belajar bersama. Tepuk 1 kali. Yes. Kurang semangat. 1 kali. Yes. 2 kali. Okay. 3 kali. Semangat. 4 kali. Konsentrasi. 5 kali. Siap belajar. Salah. BTK belum out semangat semua ya. Segitiga restitusi Bu. Ini nanti sebelum penutup terakhir. Bentuknya itu seperti ini Bu. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 poin penting. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak membuat kesalahan, jangan langsung gimana kalau kamu itu salah lagi. Tidak boleh berbicara seperti itu. Kita harus merubah kesalahan itu negatif. Bagaimana bisa menjadi positif di telinga murid kita. Nah, orang salah itu nggak apa-apa. Orang pasti berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Dia tahu apa Bu? Gusti Allah kami yang sempurna. Ya, ngaji Nabi Muhammad. Manusia nggak ada yang sempurna. Jadi kita tanamkan kepada siswa kita bahwa yang paling benar nggak punya kesalahan itu ya cuma Allah gitu. Jadi kita tidak boleh mengejas, mendikte. Kamu jangan gitu, itu salah. Itu seperti itu harus mulai dibenahi sedikit demi sedikit. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, kenapa kamu kok jilat temenmu? Nah, kenapa bukunya temenmu gak sobek-sobek? Nah, kenapa minumnya temenmu gak tumpahkan? Jadi guru harus menjadi pendengar yang baik. Gak boleh memutuskan segala sesuatu dari sudut pandang sebagai guru saja. Jadi kita harus tahu kejadian yang sebenarnya. Seperti itu Bu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Keyakinan kelas yang sudah diyakini tadi. Misalnya tanggung jawab. Anak-anak sudah meyakini bahwa tanggung jawab merupakan keyakinan kelasnya. Nah, kenapa kamu menumpahkan minuman temanmu? Ya, pasti nanti dia jawab. Itu Bu, sisilah nakal jadi aku. Mungkin dia akan jawab seperti itu ya. Nah, pernah ada anak yang mengenai, ada anak yang mengenai seperti itu ada. Berarti sebagai guru kita bagaimana? Ya, memang harus berproses Bu. Gak bisa sama anak kita sama ratakan ditanya menjawab itu gak bisa. Bahkan kemarin ketika praktek restitusi, guru SMP, SMA pun kesulitan. Gak bisa secara spontan itu gak bisa. Mereka buat dialog memang. Jadi ada sutradara. Karena memang kebanyakan murid yang ditanya orang aku, ngomong kok telat terus. Kamu kenapa gak buat PR? Mana sih? Ya itu memang susahnya di sini. Untuk menerapkan segitiga restitusi ini memang butuh proses lama. Tidak bisa langsung cacing itu gak bisa. Apalagi di anak TK, gak bisa susah. Kemarin saya mau praktek aja susah, gak bisa sempurna. Sebelum terakhir kita nonton dulu. Jadi di sini saya mencoba praktek segitiga restitusi, tapi saya sempurnakan. Ya karena anak-anak nggak bisa diajak acting, anak TK diajak acting, kayak bener-bener kamu ya, jiwet kok, kan ya seperti itu. Jadi saya mencoba memvideo anak yang sedang ada yang sedang menjejekan, ada yang sedang. Tapi untuk penerapan segitiga restitusinya nggak bisa sempurna, karena mana? Ya belum ya. Kemarin teman-teman yang dari jenjang lebih tinggi saja juga
Ya, contoh penerapan segera restitusi. Jadi lembaga non formal, jadi tidak bisa itu yang dari kelompok bermain. Jadi memang yang dari kelompok bermain belum bisa melanjutkan program guru penggerak. Kalau yang dari TK, Bu Eda sudah buka PKB-nya. Ini gurunya yang muda-muda malah nggak itu. Sudah terakhir tanggal 29. Iya, tanggal 29 Oktober Bu ya, pendaftaran guru penggerak kalau tidak ada pengajarnya. Bu, ini kabar gembira Bu yang dari TK. Jadi info ini kemarin juga disampaikan oleh Ibu Ketua GPKI teman-teman. Sekarang itu PPG itu tidak ada berkas untuk yang sekarang. Jadi semua jalurnya itu lewat guru penggerak. Jadi penjaringan PPG itu sudah tidak ada lagi perintah seperti dulu. Kalau dulu kan perintah ya, perintah bolak-balik. Ini yang sudah berpengalaman dunia, sulit, bisa. Kalau sekarang nggak ada. Sekarang itu langsung diambil. Ya, tapi syaratnya ya lulus guru penggerak. Memang nggak ada perintah, tapi syaratnya lulus guru penggerak. Oh, sudah sulit. Ya, yang namanya angkatan awal, angkatan bonus gitu. Kudu lulus. Pokoknya dia caranya lulus. Nah, kalau yang kemarin kan perintah bolak-balik. Sekarang itu syaratnya cuma apa Bu? Sertifikat kelulusan guru penggerak. Monggo yang dari Minaberi, Wira, Polis, bisa dilihat di PKB-nya di sebelumnya. Dibuka sih PKB-nya. Bu Farid, Bu, nanti kalau ada apa-apa bisa lihat kalau Bu Japri pulang nanti tanya berikut. Insya Allah saya akan membantu sebisa pulau sakit pulau. Bukan mungkin juga sudah dapat panggilan. Monggo nanti bareng-bareng boyangan Bu, karena sekarang memang diambilnya dari guru penggerak untuk yang tahun-tahun ini. Nanti kalau semakin tahun semakin sulit, mumpung izin waktu gampang, karena Kabupaten Rembang itu kuotanya nggak banyak, cuma sedikit dulu. Saya saja satu kecamatan Kragan kayaknya cuma 3. Saya, Pak Ali Mufti, sama Pak Anwar. Jadi yang mereka cuma 10, cuma dari SMP 1 sampai 2, seperti itu. Karena memang Kabupaten Rembang kuotanya tidak banyak. Kita bukan mungkin saya juga berharap berdoa Allah dulu Bu. Saya juga dari KB buat saya juga pengabdian dari di sini. Ini pengabdian pertama Allah. Saya juga berharap teman-teman KB nanti bisa dapat program yang terbaik dari pemerintah, karena sudah banyak teman-teman KB yang bertanya lama ya Bu, sudah bertanya lama tapi dari pemerintah belum ada seperti di pemerintah. Monggo dari TK Bangsa kalau komisi, sebelum saya akhiri Bu, izinkanlah saya untuk berpantun membeli santan pergi ke kedai, belinya pulang kedai wadola. Ya, diskusi hari ini telah usai. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Burung punai, burung merpati terbang tinggi di angkasa. Terima kasih telah berkolaborasi indah. Mari akhiri dengan saya berterima kasih sedalam-dalamnya, khususnya kepada Bu Vita sebagai ketua gugus sudah membantu saya banyak sekali, dan teman-teman sudah mau berkenan hadir di sini untuk aktif, proaktif dalam kegiatan diskusi hari ini. Semoga bermanfaat karena saya juga masih belajar. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kata-kata yang tidak berkenan di hati jenengan sedoyo. Dan monggo teman-teman yang dari TK, karena yang dari KB memang belum bisa ya. Kalau mau mendaftar guru penggerak, bukan kalau mau, monggo daftar sedoyo. Nanti jika bisa coba pulau, insya Allah saya bantu semampunya, bantu sakit ya Bu ya, pendaftaran. Nanti kalau tugas-tugas besok yang kita bisa juga sudah banyak, tugas di YouTube juga sudah banyak. Dia bukan susah, KB itu gampang. Yang
kita jalani. Seperti daftar dulu. Nanti pendidikannya itu nggak usah dibayar deh. Kalau mau repot yang penting daftar dulu. Kalau insya Allah menjadi rezeki kita semua, khususnya di Gugus Melati, semoga teman-teman segera bisa menyusul, gitu. Karena memang ini kesempatan yang baik, kesempatan yang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu jadi tugas untuk berbagi praktek baik nyanyi ngomong. Jadi Bu, ini akan ya? Lama Mbak Yon aku paling nyanyi. Sebenarnya kita sudah tidak menyiapkan apa-apa Bu. Soalnya kemarin kita sudah konfirmasi sama Bu Hasna, katanya Bu Hasna yang mau ngisi. Berhubung di sini ada waktu sebentar, kita gunakan untuk asik-asikan seru-seruan aja ya. Ada nanti untuk kegiatan di awal Bu, ini bisa kita gunakan setelah berdoa. Setelah kegiatan berdoa, ini nanti untuk lagunya aja dulu ya. Ayo kawan-kawan berdiri di lingkaran sambil tepuk tangan, suasana riang. Ayo hati-hati, tak lihat catatannya dulu. Kita ulangi guys. Ayo kawan-kawan berdiri di lingkaran sambil tepuk tangan, suasana riang. Awas hati-hati, lingkaran mau berubah. Kalau ketinggalan tidak punya teman, lingkaran mau berubah jadi 4. Misalkan nanti tadi kan lingkarannya besar, kita berputar sambil tepuk tangan. Nanti kalau kita bilang lingkarannya berubah menjadi 4, nanti anak cari berpasangan 4. Terus nanti asik pada lari-larian. Kalau sudah dapat teman 4, lingkaran mau berubah jadi 3. Misalkan seperti itu. Nanti anak yang tidak dapat pasangan, yang ada 3 ya pasangannya. Kalau kita bilang 3 berarti jumlah anaknya 3. Kalau 4 jumlah anaknya 4. Yang tidak dapat sesuai apa yang kita bilang 4, berarti harus keluar dari permainan seperti itu. Boleh kita coba bersama Bu sambil kita berdiri nggih? Monggo buat lingkaran. Oh, iki kaso yang malu tenan jago berangkat kuasa asline nek beda-beda. Oke, sambil kita berjalan muter, sambil kita tepuk tangan, sambil kita nyanyi ya. Ayo kawan-kawan berdiri di lingkaran sambil tepuk tangan, suasana riang. Awas hati-hati, lingkaran mau berubah. Kalau ketinggalan tidak punya teman, lingkaran mau berubah jadi 5. Ayo, 5 ada teman 5, berarti harus keluar dari permainan. Ada aturannya untuk lingkarannya berapa anak ada? Apa? Enggak. Coba. Boleh. Berapa ini? 10. Lingkaran mau berubah jadi 3. Ayo sudah? Berarti ada yang keluar dari permainan. Sudah bisa dilanjut sendiri. Nanti untuk lagunya nanti saya bagikan, atau ini video langsung di aja ya Bu Fatin ya. Biar kita buat belajar bersama. Insya Allah anak-anak senang Bu.